Selamat pagi, fans. Widih, fans. Sobat kita yang satu ini udah mulai beraksi nih. Yuklah, kita mulai hari ini dengan peternakan bebek di Desa Kebonsari. Gaskan! Hai! Bebek gak cuma bikin perut kenyang aja dan cuan melimpah, fams. Bisa bikin happy ketawa juga, fams. Balapan yang satu ini gak kalah seru dengan balapan MotoGP. Lihat nih, begitu peluit ditiupkan, bebek-bebek saling adu cepat di lintasan. Namanya juga bebek, larinya yang suka-suka dia. Di awal sih boleh aja ngebut, tapi di tengah jalan gak jarang nih ada bebek peserta lomba yang kebingungan. Puluhan ekor bebek milik warga Dusun Bentisan dan sekitarnya turut memeriahkan acara lomba balap bebek, fams. Ruas jalanan di Dusun Bentisan disulap jadi arena pertandingan alias sirkuit dengan panjang 30 meter. Fams, bebek Bentisan punya ukuran lebih besar dari bebek lainnya. Ciri fisik bisa dilihat dari lehernya yang agak panjang, dengan kalung atau lingkaran putih di tengahnya. Untuk mengikuti lomba balap bebek kali ini, bebas kok. Gak cuma bebek jenis Bentisan aja. Bebek hasil kawin silang dengan entok boleh ikutan juga nih, fams. Syaratnya, pemilik bebek harus daftar ke panitia. Cukup dengan biaya Rp10.000. Satu ekor bebek udah bisa nih ikut tanding dengan sistem gugur, fams. Tapi ingat ya, fams, di sini hanya bebek yang ikut bertanding, bukan pemiliknya. Bebek jantan ataupun betina, gak ada perbedaan kelas perlombaan. Kalau waktunya tanding, bebek yang sampai ke garis finish keluar sebagai pemenangnya. Seru dan kocak banget nih. Buat pemenang, hadiahnya nggak ngecewain kok, fams. Ada satu ekor domba yang diperebutkan. Wah, asik nih. Wah, Joy punya yang seru lagi nih, fams. Telur asin aneka rasa. Widih, telur asin aja udah enak tenan. Apalagi ditambah rasa-rasa. Makin mantep pastinya. Emang ada rasa apa aja sih? Nih, Joy kasih bocorannya ya. Let's go! Masih dari Kampung Bebek, Desa Kebonsari, Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini telur asin yang dihasilkan gak cuma rasa original aja loh, fams. Wait, bukan juga cuma telur asin panggang. Itu sih udah biasa. Yang ini telur asin rasa kepiting, rasa udang, bahkan ada yang rasa buah-buahan juga. Wah! Emang enak? Bukan cuma enak, fams, tapi nagih. Itu terinspirasi dari konsumen. Dan yang kedua, itu terinspirasi dari bagaimana cara kita mengembangkan sebuah produk supaya lebih diminati gitu. Jadi yang semula telur asin hanya begitu-begitu aja, seperti orang bilang telur asin yang biasa hijau. Lah supaya lebih menarik kita bikin proses yang macam-macam. Artinya biar menarik para konsumen itu sendiri. Ngomong-ngomong nih, fams, kamu suka penasaran gak sih kenapa telur bebek yang jadi pilihan untuk dijadikan telur asin? Hal ini bukan tanpa alasan, fams. Telur bebek ini memiliki pori-pori yang besar, namun cangkangnya lebih tebal, sehingga ideal untuk diolah menjadi telur asin. Gak cuma itu, telur bebek yang diasinkan punya lemak yang lebih banyak dan hasilnya tidak amis jika dibandingkan dengan telur ayam. Hal ini pula nih yang membuat kuning telur bebek lebih masir dan berminyak. Kamu juga pasti setuju dong, fams, kalau telur asin ini yang juara itu, ya pastinya telur asin yang bagian tengahnya berwarna oranye pekat dan masir serta lembut. Wow, gurih dan berminyak. Widih, ngebayanginnya aja, Joy jadi ikutan lapar nih, fams. Nah, untuk menghasilkan telur asin kece itu dibutuhkan proses dan waktu yang tepat. So, proses pembuatan telur asin aneka rasa ini agak berbeda dengan telur asin pada umumnya, fams. Meski sederhana, proses pembersihan ini ternyata sangat penting pada pembuatan telur asin aneka rasa, fams. Soalnya, proses awal ini sangat mempengaruhi bukaan pori-pori telur. Nah, melalui pembukaan pori-pori tersebut, rempah-rempah yang masuk ini akan mempengaruhi rasa telur. Selanjutnya, baru deh masuk ke metode pembuatan telur asin aneka rasa. Secara umum, ada dua teknik sederhana dalam membuat telur asin.
yaitu pelapisan dengan abu gosok dan batu bata. Kalau telur asin biasa, adonan pelapis ini hanya merupakan campuran batu bata atau abu gosok dengan garam. Di sini, fams, tambahan lainnya adalah kaldu rasa, seperti rasa kepiting atau udang. Jangka waktu pengasinan telur sebelum dimasak ini sangat mempengaruhi rasa yang dihasilkan, fams. Semakin lama waktu pengasinan akan membuat perubahan warna pada kuningnya. Kuning telur pun ini akan semakin masir dan berminyak. Selanjutnya, kalau telur dengan rasa gurih dibungkus dengan bata yang dicampur dengan kaldu saat diperam, beda lagi nih dengan telur asin aneka rasa buah. Telur asin yang udah diperam dan dicuci, disuntik dengan perasa untuk memberikan aroma dan rasa buah yang khas. Ada berbagai rasa loh, fams, tapi yang populer sih rasa jeruk dan stroberi. Untuk setiap butir telur, gak perlu menggunakan perasa terlalu banyak, fams. Cukup 3 hingga 5 mili perasa, tergantung dari ukuran telurnya. Setelah disuntikan, telur didiamkan selama beberapa jam, hingga rasa menyebar ke seluruh bagian telur. Nah, setelah itu, baru deh telur bisa dimasak sesuai selera. Pokoknya jangan khawatir soal kenikmatan si bulat gurih ini, fams. Ternyata penambahan sari buah ini membuat cita rasa telur asin ini makin mantep, fams. Jadi buat kamu nih yang gak suka rasa telur yang terlalu asin, bisa nih memilih telur asin aneka rasa buah. Soalnya perpaduan manis buah dan gurihnya telur ternyata ngeblend banget. Jadi gurih-gurih enyoy. Jadi gimana, fams? Tertarik untuk belajar jadi peternak bebek di Sidoarjo? Atau mau sekedar jalan-jalan wisata sambil membeli oleh-oleh unik kayak telur asin aneka rasa ini? Wah, bebas! Pokoknya kalau soal bebek sih, ya di sini tempatnya. Wait, kalau ke sana join nitip ya, telur asin aneka rasa sekoper. Potong bebek angsa, masak di kuali, Nona Mita dansa 4 kali. Hehehe, fams, siapa sih yang gak tahu lagu ini? Ayo. Pas banget nih, fams, mumpung ngomongin soal bebek, biar makin lengkap nih. Yuk kita bahas ya soal olahannya. Rica mentok sekuali. Wah. Masih satu keluarga dengan bebek nih. Mentok ini bisa banget loh diolah jadi kuliner lezat dan ngangenin. Apalagi rica mentok ini andalannya warga Sidoarjo, yaitu Warung Biru Cak Narto. Rica mentok yang satu ini katanya sih selalu laris manis, fams. Soalnya punya cita rasa yang mantul, alias mantap betul. Gimana enggak? Bumbu yang digunain aja lengkap banget, fams. Jelas aja nih kalau ada rasa yang dihasilkan ini pedas berempah. Wih, gak pelit-pelit deh. Selain itu, proses masaknya ini juga nggak main-main loh, fams. Untuk setiap kuali rica mentok ini yang dimasak oleh Bu Narto, istri dari Cak Narto ini, memakan waktu antara 3 hingga 5 jam loh, fams, hingga matang. Kebayang nggak tuh, fams? Kudu ngegodok selama itu. Aduh, nggak kebayang deh pegalnya tangan ini kayak gimana ya. Nah, selain itu, selama prosesnya, nggak bisa ditinggal-tinggal nih, fams. Soalnya, agar kelezatan bumbunya merata, harus sering-sering diaduk. Ngomong-ngomong, tahu nggak, fams? Kalau rica-rica ini adalah jenis bumbu pedas yang sebetulnya banyak ditemukan di masakan Manado. Bumbu yang banyak menggunakan potongan cabai ini baru masuk di Jawa setelah dibawa oleh para prajurit Kenil, KNIL asal Manado nih, yang bertugas di Pulau Jawa. Baru deh, setelah sampai di sini, dikolaborasikan dengan lidah warga lokal, sehingga menghasilkan cita rasa yang sesungguhnya berbeda dengan rica-rica asal Sulawesi Utara itu, fams. Tapi, rasa rica Jawa yang dalam bahasa Manado ini berarti cabai itu gak ninggalin identitas pedas berempahnya kok. Hanya saja penggunaan gula di bumbu khas Jawa ini agak lebih banyak, fams, dibandingkan dengan rica khas Manado. Oh iya, fams, pemilihan daging mentok atau entok ini dalam rica-rica ini bukan tanpa alasan. Soalnya tekstur daging entok ini terkenal lebih alot dan tebal dibandingkan dengan bebek, sehingga menghasilkan sensasi tersendiri yang membuat para penikmat ini lebih syahdu menyantap unggas pedaging ini, fams. Mengolah daging entok atau itik ini bukan hal yang sulit kok, fams. Kuncinya, pilihlah entok yang masih muda agar saat diolah daging ini nggak alot dan terlalu amis. Salah satu trik dari memilih entok muda adalah paling tidak berumur sekitar 3 bulan, fams.
Proses memasak yang panjang dan menguras tenaga saat mengolah rica mentok Cak Narto ternyata sesuai dengan hasilnya, fams. Soalnya ketika disantap, bumbu rica menyerap hingga ke tulang-tulang. Waduh, sedap banget ini. Apalagi sambil diseruput. Yummy. Dagingnya pun kenyal menggit. Makanya gak heran nih kalau dalam sehari warung ini bisa menyajikan hingga puluhan kilo daging bebek mentok loh. Meski warungnya hanya berupa tenda sederhana, gak mengurungkan niat para pecinta bebek pedas khas Jawa ini nih, fams. Bukanya sejak pukul 5 sore. Pelanggan itu udah ngantri tuh, mau menikmati kelezatan rica mentok warung biru Cak Narto. Nah, buat kamu nih yang bukan penggemar pedas, tenang, ada juga nih, fams, menu bebek gorengnya yang gak kalah jos. Gimana, fams? Penasaran mau nyobain olahan mentok dan bebek di sini? Dijamin lagi. Fams, Joy bangga banget nih menjadi salah satu penggemar aneka sate Indonesia, fams. Kenapa? Karena paduan wisata dunia Taste Atlas ini baru-baru ini merilis daftar 100 makanan paling populer di dunia edisi Januari 2023. Yang istimewa, sate Indonesia menjadi kudapan yang berhasil menempati ranking ke-86 di dalam daftar kuliner yang paling populer itu. Bangga ya jadi penggemar sate yang mendunia. Wets, sekarang kita bahas nih kuliner yang membanggakan ini dengan bahan dasarnya bebek. Nah, yang dari tadi nungguin kuliner berat, yuk deh kita makan sate bebek di Cilegon, Banten. Siapa tahu pas lagi main ke Cilegon, mampir aja ke warung sate bebek Cibeber di Jalan Raya Haji Mambruk. Biarpun warung sederhana kayak gini, tapi dalam sehari bisa menghabiskan 100 ekor bebek, fams. Bede, 100 ekor. Wow! Kalau mau yang berkuah, ada juga sop tulang bebek. Ini namanya doang tulang, tapi dagingnya masih ada kok. Yang jadi kuncian warung bebek ini bisa laris karena bumbu-bumbu racikannya, fams. Memang gak usah ragu lagi deh ya. Masakan Indonesia kalau soal bumbu, daya magisnya beneran luar biasa. Siapa yang suka kerang? Pasti banyak yang ngacung nih. Kerang emang punya rasa gurih yang ngangenin banget, fams. Tapi bukan cuma kamu aja nih. Ternyata bebek-bebek petelur di Sidoarjo, Jawa Timur ini juga doyan banget mengkonsumsi hewan air yang satu ini nih. Loh, kok iso? Sini, daripada penasaran, yuk Joy kasih tahu alasannya ya. Tapi sebelumnya, yuk kita belajar dikit nih tentang serba-serbi peternakan bebek di sini. Desa Kebonsari ini terkenal sebagai salah satu sentra bebek di Sidoarjo, Jawa Timur, fams. Nah, di sini nih, para peternak ini menyediakan kebutuhan pelanggan, mulai dari bebek petelur hingga bebek potong untuk rumah makan. Nah, budidaya bebek yang telah berlangsung udah lama ini akhirnya menjadi penopang roda ekonomi masyarakat di daerah ini, fams. Uniknya nih, agar dapat menghasilkan kualitas bebek yang juara dan meningkatkan keuntungan, para peternak ini juga berinovasi dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di sini nih, fams. Tahu dong, fams, kalau Sidoarjo ini terkenal dengan olahan lontong kupangnya. Nah, gak heran, soalnya kupang ini menjadi salah satu hasil laut andalan di sini. Makanya, para peternak bebek di Desa Kebonsari ini kemudian memanfaatkan melimpahnya ketersediaan kupang untuk menjadi pakan ternak bebek. Hasilnya, cita rasa daging dan telur bebek yang berasal dari sini berbeda loh dari tempat lain. Pemberian pakan kupang ini ternyata mampu memperkaya rasa keduanya menjadi lebih gurih. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas daging maupun telur itu adalah nutrisi pakan yang digunakan, fams. Jenis bahan pakan yang digunakan ini menentukan kualitas dari produk yang dihasilkan, fams. Seperti pada hewan lain, pemberian pakan ini sangat mempengaruhi komposisi asam lemak unggas yang berperan sebagai pembentuk rasa pada daging dan juga telur. Selain mempengaruhi rasa, pemberian pakan ini juga berpengaruh untuk kesehatan serta produksi bebek, fams. Kupang segar mengandung gizi yang cukup banyak, terutama protein. Selain itu, kerang kecil ini juga mengandung zat besi, asam amino, serta lemak. Makanya, fams, bebek-bebek di sini cenderung sehat dan jarang terserang penyakit, fams. Wih, cakep nih.
So, agar gizi yang didapatkan ini maksimal, kupang yang baru dipanen ini harus segera diberikan pada ternak. Jadwal makan kupang bagi bebek biasanya pada pagi hari saat kupang baru datang dari laut. Kupang ini juga nggak perlu dikupas dulu, fams. Tenang, para bebek ini bisa langsung kok mengkonsumsi kupang dengan cangkangnya. Karena sistem pencernaan bebek ini cukup kuat. Wah, cakep deh. Uniknya lagi nih, fams. Selain menjadi sentra peternakan bebek, Desa Kebonsari ini juga menjadi salah satu tempat pilihan wisata untuk belajar beternak bebek loh, fams. Ayo, fams, cepat! Gak mau ketinggalan keramaian ini kan? Pada bingung ya? Ini acara apa? Masyarakat Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Jombang, sedang gembira menyambut acara Andum Alpukat atau Pesta Buah Alpukat. Nantinya akan ada 220 kg buah alpukat nih yang dibagikan gratis untuk siapapun yang hadir dalam acara ini, fams. Setiap warga mengarak tumpeng hasil bumi dari wilayahnya masing-masing, fams. Totalnya ada 13 tumpeng nih diarak dari Balai Desa Sambirejo menuju lokasi tumpeng utama. Setelah berjalan 1 km, fams, sampai ada di lokasi. Wah, tumpengnya raksasa, fams. Warga terlihat mulai bagi-bagi alpukat, fams. Rebutan mengambil dari gunung alias tumpeng hasil bumi. Acara rebutan alpukat ini, fams, akan rutin diagendakan setiap tahun. Tujuannya supaya Kecamatan Wonosalam dan Desa Sambirejo ini dikenal masyarakat luas. Sebenarnya acara ini sebagai wujud syukur masyarakat sih, fams, atas melimpahnya hasil bumi yang ada. Makanya hasil bumi seperti alpukat, duren, manggis, dan salak dibagikan secara gratis supaya masyarakat lain bisa menikmati berkahnya. Nah, kalau kamu nih, fams, yang di rumah pengen ikutan rebutan alpukat dan teman-temannya kayak gini, datang aja di bulan Maret ya. Biasanya sih acara ini diselenggarakan di pertengahan bulan sampai akhir bulan, fams. Seru maksimal, fams. Fams, buah alpukat dikenal sebagai salah satu buah tersehat di dunia. Soalnya alpukat mengandung banyak lemak sehat yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Belum lagi kandungan serat, vitamin C, dan potasiumnya yang 2 kali lipat dari buah pisang. Jadi nggak heran deh, fams, kalau buah yang satu ini diburu banyak orang. Salah satu jenis alpukat yang menjadi primadona yaitu alpukat mentega, fams. Sesuai namanya, daging buahnya berwarna kuning cerah, mirip mentega. Udah gitu tebal dan tidak menempel pada kulit biji. Kalau soal rasa sih, ada manis-manisnya gitu deh. Cuma buah ini memang nggak matang di pohon, jadi harus disimpan dulu nih. Makanya kadang banyak orang yang suka kecewa nih kalau beli alpukat. Dari banyak alpukat yang dibeli, hanya beberapa buah saja yang bisa dikonsumsi. Sisanya busuk dan gagal matang. Ya. Tapi sekarang jangan khawatir, fams, karena sudah ada yang menjual alpukat bergaransi loh. Jadi kalau gagal matang dalam 10 hari, alpukatnya bakal diganti baru tanpa biaya tambahan apapun. Keren kan? Udah kayak barang elektronik aja nih. Meskipun masih berupa usaha rumahan, tapi jangan salah, dalam 1 minggu ada 1,5 sampai 2 ton buah alpukat yang dijual. Wih, banyak banget ya. Kiriman buah yang datang setiap 2 hari sekali ini harus disortir terlebih dahulu. Alpukat dipilih sesuai dengan ukuran dan juga kualitasnya. Proses penyortiran ini ketat banget loh. Selain buah alpukat yang busuk dan goresan pada buah, lubang kecil akibat gigitan ulat juga bakal bikin alpukat ini nggak lolos sortir, fams. Nah, alpukat-alpukat yang mulus dan lolos sortir akan ditimbang dan dipisahkan berdasarkan ukurannya. Oke deh, alpukat-alpukat ini siap untuk dikemas. Jangan lupa sertakan kartu garansi ini ya. Jadi kalau misalnya ada alpukat yang gagal matang, pembeli bisa menggunakan kartu garansinya untuk mendapatkan ganti alpukat yang baru. Nah, kalau mau beli, nggak perlu repot datang langsung ke toko, fams. Tinggal pesen aja via online. Wah, praktis banget kan? Selain buah segar, alpukat di sini juga tersedia dalam kemasan frozen loh. Lebih praktis dan nggak harus menunggu alpukatnya matang dulu. Bisa dinikmati kapan saja. Alpukat yang akan diolah menjadi alpukat frozen dikupas dan dipotong kecil-kecil ya. Terus dimasukkan ke dalam wadah aluminium foil. Biar gak cepat busuk, alpukat frozennya divakum untuk menghilangkan udara di dalamnya. Jadi bakal mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroba.
Kalau sudah, tinggal di seal biar kemasannya tertutup rapat. Nah, kalau udah begini, bisa bertahan sampai 14 hari di dalam freezer. Pengawetan makanan dengan cara dibekukan gak bakal mengurangi manfaat dan nilai gizi makanan secara keseluruhan. Kalaupun ada, biasanya cuma sedikit, fams. Fams, emangnya alpukat bisa dibikin apa aja sih? Pastinya banyaklah kreasi olahannya. Seperti yang satu ini nih, fams. Cocok dicampur es krim dan susu bubuk rasa coklat. Bah, dijamin nikmat. Es ketan susu alpukat ini juga wajib dicoba nih. Bubur sumsum Milo avocado ini juga nggak boleh dilewatkan. Biar makin kenyang, Milo avocado toast alias roti bakar alpukat harus masuk antrian nih, fams. Pokoknya alpukat ini asli, fams, no tipu-tipu. Biar makin yakin, langsung aja yuk kita buat. Untuk membuat ketan susu, pastinya ada nasi ketan, susu cair putih, es krim, buah alpukat potong, dan leci. Semua bahan tinggal disusun di dalam mangkok. Terakhir, siram dengan susu cair dan jus alpukat. Yummy! Wait, sabar dulu. Masih ada nih, bubur sumsum avocado. Tuang creamer kental manis ke atas snow ice atau es serut. Kemudian, masukkan bubur sumsum dan siram dengan saus alpukat. Beri potongan buah alpukat, fams. Tambahkan 1 scoop es krim vanila. Kemudian, siram deh saus alpukat di atas es krim. Lanjut, taburi dengan susu bubuk coklat. Terakhir, siram deh dengan kuah susu. Mantap! Bubur sumsumnya rasanya lembut banget, fams. Manisnya juga pas. Ditambah rasa alpukat dari jus dan buah potongnya. Pokoknya komplit deh. Kenyang banget, fams. Makan semangkok bubur sumsum ini bisa jadi alternatif sarapan nih kayaknya. Ketan susunya juga empuk dan lembut. Perpaduan susu dan es krim vanila juga alpukatnya sama sekali nggak bikin enak. Malah bikin seger, fams. Avocado toast ini juga nggak kalah nikmat. Meski kelihatannya tebal, aslinya rotinya empuk. Dipadukan dengan saus alpukat asli dan es krim vanila. Pada ngiler ya, fams. Ini sih sama kayak makan nasi rasanya. Kenyang. Pokoknya jangan takut makan alpukat, fams. Lemak dalam alpukat baik untuk tubuh dan juga kaya serat. Mantap. Fams, buah yang satu ini gak lepas dari kata-kata alpukat. Secara look alias penampilan mirip, fams. Cara makannya juga mirip. Dan buah yang satu ini dekat banget sama warga Indonesia. Bahkan sampai ada festivalnya loh. Widih! Widih, banyak banget ya buah mangganya. Gunungan buah mangga ini sengaja dibentuk seperti buah mangga berukuran super jumbo. Kira-kira jumlah buah mangga itu ada berapa ya? Kalian hitung sendiri aja deh. Gak cuma gunungan mangga aja, acara kesenian lokal hadir di sini, fams. Mulai dari tari penyambutan oleh bapak-bapak berpakaian lurik. Fams, salah satu tujuan acara ini untuk mengetahui cara menikmati buah mangga alpukat. Caranya, buah mangga yang sudah dipotong dua tinggal diputar saja. Lalu, lepaskan dari potongannya. Nah, cara inilah yang membuat buah ini disebut dengan mangga alpukat. Untuk makannya, daging buah mangga tinggal disendokin aja. Mangga alpukat ini gak berserat, fams. Pantesan aja daging buah mangga ini mudah terlepas dari bijinya. Bukan dari persilangan mangga dan alpukat. Sebenarnya, mangga alpukat adalah jenis mangga gadung 21 yang sering disamakan dengan arum manis. Meski mirip, gadung 21 punya ukuran lebih besar dengan pangkal buah yang lebih bulat dari arum manis, fams. Meski kulitnya berwarna hijau, dagingnya kuning dan rasanya manis. Pokoknya enak banget ya. Kalau lagi banyak pikiran atau penat, cara paling ampuh emang berlibur, fams. Apalagi kalau liburannya ke daerah pedesaan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Pasti berasa banget deh healingnya. Joy kasih referensi nih ya, buat kamu yang ingin liburan. Dengan menikmati alam yang asri, membuat pikiran juga jadi fresh lagi. Seperti naik delman istimewa ini, fams. Memandangi alam pedesaan yang penuh dengan warna hijau dari kebun, dan desa yang tenang, sepi dari kendaraan bermotor. Wah, ini terasa damai, fams. Lokasinya ada di Desa Jambu,
Kecamatan Kayan Kidul, Kediri, Jawa Timur. Awalnya, desa ini tidak terlalu terkenal, tapi kini jadi destinasi wisata yang diburu fans. Salah satunya karena terdapat penginapan yang unik ini fans. Menariknya, lokasi villa ini dikelilingi oleh banyak pohon alpukat. Karena itulah namanya pun The Villa Avocado. Kita intip bagian dalam villanya fans. Wah, dalamnya cukup besar ya, layaknya kamar hotel. Interiornya pun bukan kaleng-kaleng fans. Udah kayak nginep di hotel berbintang aja nih kalau begini. Bikin nyaman banget. Bangunan villa yang bertemakan kayu jadi lebih terlihat mewah dan hangat. Belum lagi dengan area luarnya fans, seperti area bermain yang cukup luas. Alas dari rumput sintetis ini semakin membuat mewah aja nih. Semua fasilitas ini bisa kamu tebus gak sampai 1 juta per malamnya kok. Jadi gak bakal rugi deh. Kamu juga sudah mendapatkan sarapan juga. Meski berada di area perkebunan yang cukup sepi, jangan khawatir fans. Keamanan di desa ini sangat ketat kok. Jadi lebih nyaman dan aman deh. Desa Jambu ini memiliki area perkebunan yang menjadi daya tarik wisatawan fans. Di sini terdapat budidaya tanaman buah dalam pot besar atau yang dikenal dengan tabu lampot, yaitu dengan menanam buah alpukat yang perawatannya relatif mudah, praktis, dan nggak butuh banyak lahan untuk menanamnya. Tabu lampot juga bisa digunakan untuk mempercantik halaman fans. Dan jika sudah panen, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri atau dijual. Lumayan kan fans? Cuan tuh cuan. Sejak 2018 hingga sekarang, sudah banyak pohon alpukat yang ditanam dalam pot. Salah satunya jenis alpukat alligator. Tabu lampot inilah yang digemari sebagian besar masyarakat yang tinggal di perkotaan. Karena bisa menanam meski dengan lahan yang terbatas. Buat kamu nih fans yang hobi bercocok tanam, kalau mau bibit tabu lampot juga bisa loh. Harganya juga nggak mahal, mulai dari Rp50.000 aja. Selain dengan media dalam pot, di desa wisata Jambu ini juga terdapat lahan alpukat yang terbilang masih baru fans. Perawatannya pun hampir sama kok dengan tabu lampot. Dan salah satu yang jadi perhatiannya adalah kondisi pohon yang masih kecil, tapi berbuah banyak fans. Kenapa coba? Yuk, kita tanya langsung aja yuk. Jadi pohon ini nanti akan dipretelin karena pohon ini usianya masih 1,5 tahun, jadi belum layak untuk berbuah selebat ini. Harus dibuang, dikurangin karena kalau tidak dibuang nanti akan berisiko pada pohonnya. Jadi saat suplai makanan ke buah-buah ini, pohonnya tentu saja mengeluarkan energi yang banyak sehingga pohonnya akan menjadi sakit dan juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi begitu fans, meski pohon alpukat yang masih kecil dan sudah berbuah, dipetik aja buah-buahnya. Tujuannya supaya nutrisinya nggak habis diserap oleh buah yang menyebabkan pohonnya rusak dan bahkan bisa mati. Nah, minimal usia pohon 3 tahun, baru deh nggak perlu lagi dipetik atau dipretelin lagi fans. Karena udah mempunyai nutrisi yang cukup untuk kebuahnya juga. Ini berlaku juga kok dengan media tabu lampot fans. Info penting banget nih, terima kasih Pak Agus. Bebek fans punya manfaat dahsyat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Hewan yang satu ini juga menjadi kekayaan kuliner Indonesia yang gak ada habisnya. Sementara itu, sipir buaya alias buah alpukat juga dikenal sebagai salah satu buah tersehat di dunia. Soalnya, alpukat ini mengandung banyak lemak sehat yang bisa menurunkan kadar kolesterol di tubuh kita. Mantul lah infonya ya. Pokoknya nggak rugi deh kalau kamu rajin nonton Ragam Indonesia setiap pagi. Kayak info menarik untuk kesehatan kita semua. So, udah 45 menit nih. Joy Ricci menemani pagi kamu semua nih fans. Ketemu lagi besok pagi ya di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Sayonara, matasta.